nyari jalan, maka akhirnya itu membawa segala apa yang ada di sini. Baru kali ini dan tahun ini banjir di permukaan kain. Betul. Orang-orang air kain semua itu alur mereka juga di selatan kalian. Jangan salah yang tahu. Allah berbanyak ayat nasi kita yang berprasangka diri kalau memimpin bangsa yang apa begitu sebenarnya yang kita harus ada empati kita. Kalau saudara kita yang tahu sebenarnya ada empati di Aceh, di Sumatera, ya. Masya Allah yang kehilangan tanpa benar, yang kehilangan anak muslim, yang kehilangan pada diri. Kita tidak bisa banyak kalau itu terjadi yang betul. Makanya kita empati doa mereka, kita punya dosa rezeki, bantu mereka, salurkan mereka sebagai rezeki kita, baju-baju yang layak dipakai mereka, ada penampungan punya silakan. Itu semua adalah empati kita kepada saudara kita. Pemimpin ini berusaha tadi, yang dia paham sebagai tobat, ya. Kalau dia tidak tobat juga, dia masalahkan Allah. Jadi semua sudah ada rekam jejak dari orang-orang yang jahat itu. Jadi kalau tobat juga harus masuk bukan. Begitu setiap kejadian itu, kaitannya dengan kalimat ini. Setiap kejadian itu, jangan kita karena akibatnya. Tapi yang kita lagi pikirkan adalah sabar. Kenapa bisa terjadi begitu? Lingkungan syariat sabar. Tiap-tiap sesuatu itu ada sebab. Ada sebab. Kalau sebabnya bagus, maka akibatnya itu bagus, betul. Sebabnya kita ingin memelihara alam, sebabnya kita butuh waktu sama Allah, sebabnya kita mengerti apa yang Allah yakin, akibatnya juga bagus. Kita bisa menikmati alam semesta yang tidak tahu. Kita bisa menikmati bagaimana perjalanan menuju ciptaan Allah, yang tidak ucap-ucap yang tidak betul. Itu karena kita sebab-sebabnya bagus, kita bisa menikmati itu semua. Tapi kalau sebabnya tidak bagus, alam yang sejadinya ini dirawat, hutan yang sejadinya ini dirawat, dipelihara, diserahkan, ditebangkan pohon-pohonnya, lalu pagar-pagari, ya, tambang emas semua itu diserahkan, ya, yang pertama itu dia paham. Karena sabab itu jelek, maka akibatnya itu jelek. Akibatnya penduduk rakyatnya dan kaum dia yang punya dosa ke arah itu dia jadi korban yang jauh sia. Betul. Binatang habitatnya memang ada di Solo, tempatnya lalu di Sono lagi banjir. Gimana? Gajah-gajah di mana itu? Harimau ini memang habitatnya di situ. Akhirnya dibuat atau dikuasai oleh orang masyarakat. Kesian, mahal. Bayangkan saudara, kalau kita lihat di medsos itu kesian. Ada yang ngangkut di pohon. Kabel listrik. Iya, karena supaya ada tuh orang ngangkut di pohon kelapa. Kayak usul di batu. Ada baju, ketolong, ketika sama. dan di atas genteng, anak kecil manis Banjirnya di Aceh. Memang bukan banjir di Aceh, ya, asal. Karena kita pikir kalau terjadi apa kita bagaimana coba bayangin Allah beri macam tinggalan orang macam betul harimau begitu ada ditolongnya orang kalau dikit ditaruh tolongnya dia masuk kalau buaya dan tolong atau tukang macam yang macam begini masuk nanti begini kesian ya Allah ya Allah. Maka kalau kita mengenal sudah tidak ya ini semua terjadi karena perbuatan jahat manusia, dosa-dosa manusia, terutama pemimpin-pemimpin, terutama yang berbeda
yang selanjutnya. Saya katakan begini, ya, jadi pertama kejahatan yang kita, yang fatal dan kita, di mana Allah mengatakan, di mana saya mau katakan, ada ayat yang dimulai, alladzina kadzdzabu bi ayatina, orang-orang yang senantiasa berdusta, berbohong terhadap ayat-ayat kami. Pada malam itu maka kami akan berikan bencana bertubi-tubi. Sebabnya alladzina kadzdzabu bi ayatina, orang-orang yang senantiasa bernama bohong, bernama dusta. Apalagi dia memikir, dia berdusta, dia berbohong nama ayat-ayat Allah. Maka Allah marah. Allah marah kalau Allah sudah melakukan, dia doang mengatasi seluruh mereka. Bohong itu tutup diri, bohong itu terus. Udah kata